Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 2 akan membahas tentang pengawasan intelijen keimigrasian. Selanjutnya, giat pengawasan dan giat intelijen yang ada pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilacap. Pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Subjek pengawasan keimigrasian berupa pengawasan terhadap WNI dan pengawasan terhadap orang asing, yang berupa pengawasan keimigrasian, pengawasan administratif, dan pengawasan lapangan. Pengawasan pemberian DPRI terhadap warga negara Indonesia, pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan keimigrasian berupa pemberian DPRI dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan verifikasi berkas permohonan, melakukan wawancara terhadap kelayakan pemohon untuk dapat diberikan DPRI, dan memasukkan data pemohon ke aplikasi DPRI pada SIMKIM. Pengawasan administratif pada permohonan penggantian paspor terhadap WNI di Kanim Cilacap yaitu berupa prosedur proses penerbitan paspor penggantian dengan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan, memeriksa seperti keabsahan nomor NIK dan pada IKTP, wawancara. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pemberian izin tinggal terhadap WNA. Pemberian izin WNA dilakukan dengan cara pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan verifikasi berkas pemohon, wawancara, identifikasi, verifikasi data, biometrik, dan pengambilan sidik jari, dan periksa daftar cekal. Nah, contoh kasus pemberian izin tinggal tetap melalui alih status izin tinggal terbatas ITAS menjadi izin tinggal tetap di kantor imigrasi kelas 2 di Cilacap. Berdasarkan Permenkumham nomor 43 tahun 2015 pasal 39 ayat 2 tentang persyaratan lampiran dokumen alih status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Permenkumham nomor 43 tahun 2015 pasal 39 ayat 2 yaitu 1. Surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat keterangan izin tinggal terbatas. 3. Kartu izin tinggal terbatas. 4. Surat penjamin dari penjamin. 5. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga penjamin atau penanggung jawab. Selanjutnya, nomor 6. Kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap dalam hal penjamin atau penanggung jawab berkewarganegaraan asing. 7. Pernyataan integritas kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18. Yang 8. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Kegiatan pengawasan lapangan terhadap WNI, yaitu mekanisme pengawasan lapangan terhadap WNI. Yang pertama, Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pengawasan lapangan. Kedua, pejabat imigrasi melakukan rapat persiapan rencana kegiatan. Pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat mengumpulkan data dan informasi. Dan yang terakhir, pejabat imigrasi menyusun laporan dan evaluasi pengawasan lapangan terhadap WNI. Nah, selanjutnya kita akan pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar wilayah Indonesia dilakukan dalam hal A. Mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia, dan B. Pengajuan permohonan DPRI. Pengawasan terhadap warga negara asing meliputi pengawasan keberadaan orang asing, kegiatan orang asing, kelengkapan data, dan pengawasan dilakukan secara terbuka dan tertutup. Mekanisme pengawasan lapangan, PEJIM memerintahkan melakukan waslap, PEJIM melakukan rapat persiapan, PEJIM melakukan pengumpulan data. Selanjutnya, kegiatan pengawasan lapangan terhadap WNA. Pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan keberadaan orang asing, kegiatan orang asing, kelengkapan dokumen, perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki. Pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Penyelidikan intelijen keimigrasian terhadap kantor imigrasi dan instalasi vital. Intelijen pengamanan keimigrasian adalah intelijen yang diimplementasikan dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mewujudkan keamanan di bidang keimigrasian berdasarkan kepada JIM F314 PW 0110 tahun 2017 tentang Jukla. Selanjutnya, pengamanan intelijen keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang, yaitu target pengawasan dan intelijen keimigrasian dalam hal ini adalah monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan WAS internal pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang dan merangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan WBPM. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan WAS internal dilakukan guna memantau terlaksananya pengawasan internal yang pasti untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kantor imigrasi TPI Semarang. Dan yang ketiga, kegiatan pengawasan internal diterapkan guna memantau terlaksananya pengawasan internal yang pasti untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang dengan baik sebagai sarana untuk meminimalisir bentuk
pelanggaran yang mungkin terjadi saat pelaksanaan tugas dan fungsi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.